الذي قال في كتابه العزيز كل نفس ذائقة الموت وقال أيضا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian yang aku muliakan, khusus doa kita untuk al-maghfurlah mertua dari Bapak Haji Sumaryanto yang semoga Allah tempatkan di surga. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah lipat gandakan pahalanya, dan semoga kelak bisa berkumpul bersama keluarga besar tercintanya sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian adalah makhluk yang Allah ciptakan sebagaimana kehidupan. Allah menciptakan pasangannya yang telah Allah atur kapan Allah adakan dan kapan Allah tiadakan. Jadi ketika Allah Taala menyebutkan di surah Al-Mulk ayat kedua, Alladzi khalaqal maut wal hayat, Allah lah yang telah menciptakan makhluk yang namanya kematian dan kehidupan. Jadi dua-duanya makhluk. Kematian adalah makhluk Allah, kehidupan juga makhluk Allah. Berarti kematian diatur oleh Allah dan juga kehidupan diatur oleh Allah. Nah, para ulama membagi karakteristik kematian itu ada tiga. Yang pertama, karakteristik kematian itu adalah bahwa kematian pasti terjadi, dan ini termasuk sunnatullah. Mau sakit dulu atau enggak sakit, ini rahasia Allah. Jadi kematian itu pasti terjadi. Menariknya di surah Al-Ankabut ayat ke-57 Allah jelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Ini dalil menunjukkan kullu nafs, setiap yang bernyawa, padahal khitabnya kepada manusia, pasti akan dha'iqatul maut, merasakan kematian. Bila dikatakan setiap yang bernyawa pasti akan mati, ini menunjukkan siapapun di antara kita siap hidup berarti siap mati. Ya, siap hidup, siap mati. Yang kedua, bila siap hidup berarti Allah yang menghidupkannya, dan bila siap mati itu pun Allah yang mematikannya. Ini dari pertama ketentuan, setiap makhluk yang hidup itu pasti mati. Dulu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, kan sakit dulu beliau, dan gak lama sakitnya.
Tapi sakaratul mautnya lumayan membuat Aisyah itu menangis sejadi-jadinya, karena melihat kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala merasakan rasa sakitnya sakaratul maut, ya, yang lain dengan yang lainnya. Sampai Umar bin Khattab saking cintanya kepada Nabi SAW, di hadapan sahabat yang lainnya Umar mengatakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal dunia akan saya tebas lehernya. Ini saking cintanya kepada Rasulullah SAW. Dia gak percaya dan gak mau Nabi dikatakan meninggal dunia. Ini yang menimpa Rasulullah, dan imannya iman sekaliber Umar bin Khattab. Ini kan nasihat untuk kita. Jadi kalau ada yang meninggal itu bil khusus keluarga besar dari putra putri beliau, ya kematian itu memang akan menimpa setiap kita. Dan kalau ibundanya meninggal dunia, nanti akan disusul oleh anak-anaknya. Tinggal menunggu waktu yang Allah telah tetapkan, tapi itu pasti. Sehingga ketika Umar memuncak emosinya mengatakan tidak boleh ada yang mengatakan Nabi meninggal dunia, dia tidak meninggal dunia, maka senior dari para sahabat yang bernama Abu Bakar berkhutbah di hadapan para sahabat yang sedang berduka. Beliau katakan di dalam hadis Bukhari, ya, Abu Bakar mengatakan, yang diangkat oleh Imam Bukhari, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, kata Abu Bakar, sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Tapi wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu abada. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak mati dan hidup selama-lamanya. Itu Umar ketika mendengar nasihat Abu Bakar seakan-akan dia ditusuk pedang, mengingatkan bahwa selama ini cinta kepada Nabi, dan Nabi manusia biasa pasti meninggal dunia. Tapi Abu Bakar mengatakan, kalau kita menyembah Allah, maka Allah itu hidup selama-lamanya dan tidak akan mati. Itu menunjukkan bahwa kematian itu adalah musibah yang besar. Ya, tetapi harus kita imani karena semua akan meninggal dunia. Tidak rela, gak suka, memang sunnatullahnya seperti itu. Ini yang pertama. Jadi setiap kita akan meninggal dunia. Ini karakteristik yang pertama. Karakteristik yang kedua, bahwa seseorang meninggal dunia itu tidak bisa dipercepat waktunya dan juga tidak bisa diperlambat. Ini Allah jelaskan di surah Waqiah ayat yang ke-60. Allah berfirman, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kayaknya bapak-bapak apa nih buat ini? Apa ya? Karena biasanya sholat duha pada baca ini. Bukan sholatnya, doanya. Kalau sholatnya panjang aja. Ya. Karena diyakini kalau baca ini katanya rezekinya dilancarkan. Di ayat ke-60 Allah katakan, nahnu qaddarna, kami yang telah mentakdirkan, mengatur al-mauta, kematian, bainakum, antara kalian. Al-Imam At-Tabari dalam tafsir mengatakan, ajalnahu li ba'dil, ya, disegerakan kepada sebagiannya dan juga diakhirkan kepada sebagiannya. Itu satu tafsir. Kedua, ketika dikatakan kematian telah ditakdirkan oleh Allah, maknanya kata At-Tabari waktunya. Ketiga, kata At-Tabari adalah siapa orang yang akan mengurusnya. Ya, yang keempat, dengan cara seperti apa dan di tempat yang mana. Ini kan yang Allah rahasiakan, tapi pasti kita akan meninggal dunia. Jadi kalau ada ibu bapak mengatakan, saya Ustaz pengen meninggal dunia di Mekah, itu boleh. Tapi nanti urusan tepatnya Allah sudah takdirkan. Kedua, saya pengen dimandikan oleh simpulan. Boleh pesan, bahkan boleh pesan pengen dimandikan oleh orang soleh, kiai siapa, itu boleh, Pak.
Tapi tetap Allah yang ngatur. Siapapun yang meninggal dunia, Allah sudah tentukan siapa yang akan memandikannya. Ibunda tadi siapa Pak Sumar yang memandikannya? Anaknya. Alhamdulillah. Ada anak perempuan. Beliau memandikan. Alhamdulillah. Yang mengafani. Ada tim. Istri beliau kan anaknya Ustaz. Ada timnya. Baik. Gini, jamaah sekalian yang muliakan. Kira-kira kalau besok kita meninggal dunia, dimandikan sama orang lain, sekalipun itu ustaz, dimandikan sama orang lain sekalipun itu ustaz, kemudian dengan dimandikan oleh anak-anak kita tercinta yang mungkin setiap hari datang ke rumahnya, ya, bahkan mungkin ada yang menyuapi ibundanya dan lain sebagainya. Kira-kira roh kita yang melihat jasad kita dimandikan, kira-kira senangan sama ustaz atau senang sama anak-anak kita? Kira-kira sama ustaz atau sama anak-anak kita? Jawabannya pasti sama anak-anak kita. Kenapa Pak? Banyak anak kita itu kalau memandikan ayahandanya, ibundanya, pasti memandikannya dengan penuh kasih sayang. Kenapa? Memandikan ibunya. Sebagaimana yang Nabi ajarkan di dalam doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maksudnya warhamhuma, rahmatilah, kasihanilah sebagaimana ibu kita, ayah kita menyayangi kita ketika kita masih kecil, dan itu birrul walidain. Makanya pentingnya kita punya anak yang soleh, anak yang solihah. Kebahagiaan bagi kita kalau kita meninggal dunia dimandikan oleh mereka, bukan oleh ustaz. Ya bahagia juga kalau ustaznya anak kita, ya kiainya anak kita. Banyak fakta Pak. Seorang ayah, seorang ibu sayang betul sama anak-anaknya, tapi ketika ibundanya meninggal Pak, yang memandikan orang lain dibayar. Ya, bahkan yang memandikan yang namanya dibayar. Ya, kita tidak bisa menuntut kasih sayang yang berbeda dengan siapa? Anak yang sedih. Sehingga Nabi katakan, bila kalian memiliki mayat siapapun dimandikan, kata Nabi, maka ya berbaiklah kepada mereka, pelan-pelan memandikannya penuh dengan kasih sayang. Kenapa? Karena jasadnya itu merasakan sentuhan yang memandikannya. Baik, kalau orang lain yang memandikannya Pak, tidak mungkin penuh dengan apa? Kasih sayang. Ini pentingnya. Jadi kematian itu adalah nasihat terbaiknya. Kenapa? Karena kita semua akan meninggal dunia dan kita nggak tahu besok akan dimandikan oleh siapa. Nah, jangan punya anak besar disekolahkan jauh ke luar negeri, giliran orang tuanya meninggal nggak bisa mandiin orang tuanya. Ya, yang lebih parah lagi bukan hanya memandikan orang tuanya, nggak bisa membacakan doa di atas kuburan untuk kedua orang tuanya. Akan menangis ibunda itu, dan rohnya akan melihat, dia mengatakan, Aina, di mana anak-anakku? Aku lagi butuh doa mereka. Yang satu mungkin anaknya sibuk dengan HP mahalnya, hanya memotret jasad ibunya yang meninggal dunia. Padahal ibu sedang teriak-teriak, mana anakku, mana anakku? Anaknya sibuk, ada yang anak-anak seperti itu, sibuk memoto sampai ke liang lahat. Padahal bukan itu yang dibutuhkan oleh orang tuanya. Masya Allah. Kemudian setelah dimandikan, dikafani dengan penuh kasih sayang, dibawalah jenazah ibundanya atau ayahandanya menuju tempat untuk disolatkan. Kemudian anak yang laki-laki tampil, dia tidak mengatakan, Ustaz tolong dia wakilkan untuk menyolati ayahanda ibunda saya dengan Ustaz. Enggak, dia akan mengatakan, Ustaz afwan, amini doa saya Ustaz. Kan Ustaz paham betul, idza mata itu adam in qata amalu illa min thalathin. Apabila meninggal dua daripada Adam, maka terputus ya semua amalnya kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah doa anak yang soleh. Pertanyaan Anda nih untuk kita dan semua. Kalau besok kita meninggal dunia, yang mengimami kita ketika sholat jenazah anak kita, dan kita tahu sholat jenazah itu berapa kali takbir? 4 kali takbir. 4 kali takbir.
itu ibunya atau ayahnya yang disolatkan di situ mendengar suara anaknya yang mengucapkan takbir. Ya, untuk siapa? Ibunda atau ayah Hasan? Kira-kira kemana? Ya, takbir yang memutuskan dia karena akan segera dimasukkan ke kuburnya. Lalu anak itu membacakan doa terbaiknya di takbir yang pertama, surah apa? Fatihah. Dan keberkahan luar biasa dibacakan oleh anaknya tercinta yang mungkin dulunya ibunya yang mengajarinya, ayahnya yang mengajarinya surah Al-Fatihah. Anaknya dengan tegar dia katakan alhamdulillah sampai walaupun dia diakhiri dengan amin. Kebayang enggak kira-kira? Kalau anak kita yang di samping kita, di depan kita nyolatin kita. Tapi kalau sebaliknya, ya ada tuh yang nyolatin jenazah kemudian diwakilkan kepada siapa? Ustaz orang lain ada, anaknya ada, tapi kenapa? Dia nggak bisa. Padahal ibundanya ayah sangat rindu. Takbiratul ihram pertama itu, takbir pertama terdengar suara anaknya yang selama ini sering datang ke rumahnya, yang selama ini berpelukan kasih sayang dengan ibunda dan ayahandanya. Tapi dia katakan untuk kedua kalinya, di mana anak saya? Kenapa dia tidak menjadi imam menyolati saya? Aku rindu doanya, kan itulah doa yang dia akan dikatakan di takbir yang ketiga. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhala ila akhir. Itu indah sekali kalau doa itu terucap dari anak kita yang kita cintai. Tapi lagi-lagi banyak yang menyolati itu imamnya bukan anaknya, sehingga dia membacanya dengan cepat dan lain sebagainya. Pertanyaan, siap gak ibu bapak sekalian? Atau sudah disiapkan ya kalau besok kita meninggal dia jadi imam di sana? Kira-kira anak kita udah sampai. Dan ini harus disiapkan sejak dini. Kenapa? Karena kematian tadi ya tidak menunggu, tidak bisa diakhirkan dan juga tidak bisa disegerakan. Likulli ummatin ajal فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Setiap umat itu ada waktunya, ajal, Pak. Ajal itu kata para ulama adalah waktu berakhir masanya. Itu ajal namanya. Ya, ada waktu berakhir masanya, itu namanya ajal. Dan itu sudah ditentukan setiap kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini, Pak. Begini. Bisa nggak seseorang meninggal dunia cepat meninggalnya karena sakit jantung? Bisa? Ya. Bisa nggak seseorang ajalnya diperlambat karena rajin olahraga? Bisa. Kedua-duanya nggak ada kaitan dengan ajal. Sesakit-sakitnya atau seumur hidup dia sakit-sakitan, maka tidak ada kaitannya orang sakit-sakitan dengan pendek umur. Dan tidak ada kaitannya serajin apapun seseorang olahraga dengan panjang umur. Tidak ada. Bedanya gini, kalau hidup disiplin, umurnya ditakdirkan dikatakan ada 40 tahun, dia berarti menjalani hidupnya dengan sehat. Itu aja. Tapi masalah dipercepat atau diperlambat itu sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, umur kita sudah takdirkan. Makanya anak sering nasihatin teman-teman, jangan terlalu takut dengan sakit yang kadang dokter mematikan. Kenapa? Karena memang itu perjalanan, ajal itu sudah ditentukan. Si fulan sakit jantung ada yang 20 tahun, Mbak. Sementara ada orang dideteksi sakit jantung seakan-akan mau meninggal besok. Enggak. Dengan bangganya orang mengatakan olahraga tiap hari, ya qadarullah masyafa'ala, ternyata dia gak panjang umurnya. Kenapa? Semua kitab kontraknya telah ditulis oleh Rabbul Alamin Allah Ta'ala, dan Allah rahsiakan, sehingga kedua-duanya adalah bagian dari kebaikan. Kenapa? Orang yang sakit-sakitan bila sabar dan yakin itu jalan baik baginya. Orang yang tidak sakit olahraga tiap hari bersyukurlah kepada kenapa? Menjalani hidup dengan sehat. Kedua-duanya adalah nikmat dari Allah.
Masya Allah. Maka yang penting adalah tadi sudah disiapkan belum keluarga tercinta kita itu untuk apa? Agar dia bisa menghafali kita, bahkan mengimami sholat kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, di surah Luqman ayat yang terakhir, Allah berfirman, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, Allah atau seseorang, ini karakteristik yang ketiga, setiap kita tidak akan pernah tahu akan mati di bumi yang mana. Nah, tidak akan pernah tahu kita meninggal di bumi yang mana, itu Allah rahasiakan. Allah mana? Mudah-mudahan kalau teman-teman yang di sini tuh besok meninggalnya di Mekah. Amin. Iya. Kira-kira kalau di Mekah mau dibawa pulang ke Cimone itu. Jangan Ustaz. Ya, percuma Pak. Meninggal dimakamkan. Kebayang nggak? Meninggal di Mekah disolatkan berapa ribu orang di mana? Masjidil Haram, ini kenikmatan yang luar biasa. Mungkin? Jawabannya sangat mungkin. Iya. Ulama Indonesia siapa? Bang Maimun. Zubair. Meninggal di Mekah, ya, dimakamkan di Ma'la, ya, disolatkan oleh waktu itu jutaan manusia yang menolakkannya. Makanya para anak-anak ini yang ditinggal, maka ya, yang sekarang dibutuhkan oleh ibunda, ya, yang sekarang malam pertama dikubur adalah amal soleh dari anak-anaknya. Amal soleh dari sholat yang baik dari anak-anaknya, silaturahmi yang terjaga, tidak ada perpecahan di anak-anaknya. Kalau punya harta niatkan bersedekah atas nama ibundanya, itu yang paling dibutuhkan. Dan kekompakan beragama, kekompakan ibadah, itu yang paling dibutuhkan. Para ulama salaf mengatakan mayit dikubur itu seperti orang yang tenggelam, ya, di samudra lautan. Mereka sedang membutuhkan, ya, untaian doa dari anak-anaknya. Sehingga para salaf mengatakan demikian. Termasuk anak yang durhaka kepada Allah, bilang orang tuanya sudah meninggal dunia, kemudian absen 1 hari tidak mendoakan orang tuanya. Absen 1 hari tidak mendoakan orang tuanya, termasuk anak durhaka. Waliyadzubillah. Ini nasihat untuk kita semua. Termasuk anak. Anak kedua-duanya ibu, ayah sudah meninggal dunia. Jangan sampai lupa setiap hari mengatakan Rabbi gfirli wali walidai warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata para ulama, ya, ketika menafsirkan surah Ar-Ra'd ayat 24, ya, orang tua kita yang derajatnya rendah berada di surga ataupun bahkan sekalipun di dalam neraka, dengan istighfar anak-anaknya maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diperlukan oleh anak yang ditinggal adalah ibadah. Ya, di Ar-Ra'd 24 malah mengatakan jannatu 'adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihi min kulli bab. Kata Allah Subhanahu wa taala, jannatu 'adn. Mereka ada di surga. Ada yang tahu enggak surga itu surga keberapa? Barangkali besok masuk surga nih. Surga keberapa tuh ada? Tingkatan. Kedua. Iya, kedua tuh ada. Yang paling pertama apa? Firdaus. Quran tidak menyebutkan Firdaus, tapi jannatu 'adn. Mereka berada di surga ada. Kemudian siapa? Wa man sholaha min abaihim, dan orang-orang soleh dari ayah-ayah mereka. Berarti kalau di situ berarti yang masuk surga dari siapa? Anaknya, karena disebut, dan juga siapa? Ayah-ayah mereka. Wa azwajihim, dan siapa? Pasangan-pasangan mereka. Wa dzurriyyatin, dan cucu-cucu mereka. Bahkan wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Mereka didatangi para malaikatnya Allah dari setiap pintu setiap hari. Masya Allah. Ini pentingnya punya anak soleh, bisa mengangkat derajat siapa? Orang tua. Maka bukan doa ustaz, anak, bukan doa ibu yang ngaji, tapi doa siapa? Anaknya kita itu yang mengamininya, begitu. Masya Allah.
Ini pentingnya kita punya siapa? Anak soleh bisa mengangkat derajat siapa? Orang tuanya, bahkan siapa? Cucu-cucu mereka. Dari Aden naik kemana? Ke Firdaus. Padahal Aden aja sudah enak. Di surga deh. Keduanya udah cukup ya? Jangan merasa cukup. Pertama. Iya, insya Allah moga-moga di akhir. Jadi kembali ke surah Luqman tadi. Ya, kalau ibu ini kan aslinya Cimone, Majalengka, Bandung, Jawa Barat. Hah? Oh, Majalengka, Majalengka. Iya, Majalengka. Ya emang kalau belajar bahasa Arab juga beda satu huruf artinya beda. Oh iya, Majalengka. Majalengka dengan Majalengka itu beda. Majalengka ya Bandung. Majalengka berarti beda. Purwakarta. Purwakarta beda tuh. Sama aja sudah jauh. Maka kita kalau tersesat ya kalau jauh tersesat. Karena tersesat satu huruf aja bisa jauh. Purwakarta. Ya, Singaparna, Singapura. Tasik. Singapura itu beda gitu guys. Singapura. Masya Allah gitu ya. Tapi besok di akhirat tidak dibeda-bedakan karena Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi. Beda tuh hanya di dunia, tapi di sisi Allah kita tidak beda. Iya, kalau sama-sama apa? Karena yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Paling terakhir nasihat untuk anak, jamaah dan khusus keluarga. Ada beberapa amalan yang dibutuhkan oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Satu adalah sambung persahabatan kedua orang tua kita. Misalkan ibunda yang telah meninggal ada temannya di pengajian, maka datangi itu dan anaknya mengatakan saya anaknya ibu fulana, sebutkan itu sunnah dan itu memberikan pahala untuk yang meninggal dunia. Ada teman kita di pasar, iya, teman ibu kita di pasar, datangi katakan saya anaknya ibu fulana, itu sunnah Rasulullah SAW di tempat-tempat yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bila ibunda kita punya rumah, perbanyak berzikir, bertasbih, bertahlil, membaca Quran di rumah ibunda kita, dan itu termasuk jariah. Ya, di mana orang-orang lain ketika orang tua yang meninggal tuh, ya rame untuk apa? Ibadah. Bukan memperebutkan warisan. Akhirnya apa? Putus silaturahim antara saudara. Tidak begitu. Ya, mereka butuh ibadah. Hidupkan rumahnya. Maka ada tradisi orang Jawa, keyakinan orang Jawa. Kalau rumah peninggalan orang tua katanya nggak boleh dijual. Itu kan? Sebetulnya ada benarnya, tapi harus dipakai apa? Ibadah. Bukan nggak boleh dijual, tapi disakralkan. Ditempatin enggak, dipakai ibadah enggak. Yaitu jadi rumah hantu. Maksudnya nempatin cinta sih. Jadi biasakan beramal soleh di rumah tersebut. Kumpul anak-anaknya ngaji, dibolehkan ibu ngaji setiap hari, setiap saat tafadhol. Itu amal soleh. Dia dari siapa? Anak-anak tercintanya. Yang ketiga, bersedekah secara berkala, ya atas nama ibunda kita. Ya, kata Nabi alaihissalam akan dikejutkan di kuburnya. Ternyata dia mendapatkan hadiah makanan enak. Dan ahli kubur bertanya, ya dari mana ini datangnya? Dia mengatakan dari sedekah anak-anak. Yang ketiga, yang keempat, jangan lupa, ya kan? Jangan lupa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala agar besok bisa dipertemukan dengan ibunda kita di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, demikian singkat saja nasihat untuk anak dan jamaah dan khusus untuk keluarga besar yang ditinggal ibundanya. Sekali lagi moga-moga beliau ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang ditinggal semoga rukun, ahli ibadah, dan kelak dipertemukan di surga Allah Subhanahu Wa Taala bersama ibunda tercinta kita. Demikian Pak Ismail. Ya, sudah cukup. Ini ada anaknya yang lahir Bu. Jadi gini Pak, ya kami ini akan mengamini doanya Bapak.
Ada yang harus berdoa anaknya. Ya, kalau kami ini kan ya, jadi silakan bapak semua. Ya, nanti kami amin. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuka pintu surga sebagai anak yang soleh untuk ibundanya. Maka Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah, dosa ini ya Allah.